Hai, selamat datang di channelku, aku Vidya. Video hari ini adalah tentang kasus dari Malang yang terjadi beberapa hari lalu tentang seorang pria yang bernama James Lodwig Tomatola, usianya 61 tahun, yang dia diketahui memotong-motong tubuh istrinya menjadi 10 bagian. Dan kasus ini sendiri terungkap pada 31 Desember 2023, waktu James meminta tolong sama tetangganya sekitar jam 7 pagi pada hari itu untuk mengangkat beberapa barang di rumahnya. Kemudian waktu tetangganya ini masuk ke area rumah James, dia menemukan potongan tubuh manusia di area halaman depan, yang itu potongan tubuh manusia ada di dalam ember. Dan James, dia dengan gamblangnya kemudian bilang kalau itu adalah potongan tubuh istrinya, yaitu Nimade Sutarini yang berusia 55 tahun. Tetangganya James ini tentu aja syok dan dia kemudian langsung keluar mengabarkan ke warga sekitar tentang apa yang dirinya lihat di rumahnya James. Dan James yang saat itu kemungkinan dia takut bakalan diamuk warga setelah ketahuan tentang apa yang dia lakukan ke istrinya, dia kemudian pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Dan sekarang kita bakalan ngebahas dari awal tentang siapa sih James, siapa sih Made, dan kenapa James melakukan itu ke istrinya? James dan Made adalah pasangan suami istri yang mereka udah menikah selama lebih dari 20 tahun dan mereka tinggal di Bunulrejo, Blimbing, Malang, Jawa Timur. Selama pernikahan tersebut mereka memiliki dua orang anak, satu putra dan satu putri. Kemudian pada saat itu, James adalah pensiunan pegawai PLN. Kemudian menurut tetangga sekitar, James dikenal sebagai seseorang yang temperamen. Dia adalah seorang yang ansos, dia menarik diri dari lingkungan, dia nggak terlalu suka berbaur dengan siapapun, dan beda sama Made yang dia adalah orang yang ramah, dia orang yang baik, dan dia suka berbaur dengan masyarakat sekitar. Kemudian selama mereka menikah selama 20 tahun lebih, James sering melakukan KDRT ke Made, dan Made dia dari dulu udah pengen banget cerai sama James. Tapi karena dia ngelihat keadaan anak-anaknya pada saat itu masih kecil, jadi dia tahan semuanya, dan dia mencoba bertahan di pernikahan toksik tersebut. Sampai akhirnya, waktu kedua anak mereka udah tinggal di luar kota, bahkan salah satunya tinggal di luar negeri, dan dengan sikap James yang sama sekali nggak berubah, dia tetap keras, dia tetap kasar, dia tetap melakukan KDRT, di situ Made nggak punya alasan apapun untuk bertahan di pernikahan tersebut. Makanya pada 5 Juli 2023, Made memutuskan untuk keluar dari rumahnya dan dia tinggal di rumah kerabatnya yang ada di Bali. Dan apa yang Made lakukan nggak berhenti sampai di situ, karena kabarnya mereka berdua sedang dalam proses perceraian waktu kasus ini berlangsung, bahkan mereka juga memulai proses pisah kakak. Kemudian untuk kronologi kejadian gimana bisa Made berakhir dengan keadaan seperti itu, jadi kan sejak 5 Juli 2023, Made udah keluar dari rumah yang dia tinggalin bareng sama James. Dan waktu James ditinggalin begitu aja sama Made, pikirannya udah kemana-mana. Dia bener-bener kesel di situ, dia bahkan mikir kalau Made berselingkuh, makanya tinggalin dirinya. Sejak saat itu James mulai mencari informasi mengenai Made, bahkan sebelum 28 Desember 2023, dia pergi ke tempat kerjanya Made. Yang sayangnya di sana dia nggak bisa menemukan Made. Makanya di situ dia kemudian mulai mencari informasi lain mengenai Made, dan dia kemudian mengetahui fakta kalau pada 30 Desember 2023, Made ada acara gathering di Malang, di kota tempat mereka tinggal. Jadilah di situ dia meniatkan diri kalau pada 30 Desember dia harus ketemu sama Made. 30 Desember 2023, James datang ke Taman Krida Budaya, tempat Made hari itu berada, dan di sana dia akhirnya ketemu sama Made. Selama di sana, James kemudian meminta Made untuk pulang ikut dirinya, tapi Made menolak dan James terus-terusan memaksa. Dan karena Made takut sama sifat temperamennya James, dia takut kalau James bakalan bikin ribut di tempat umum, dia akhirnya mau untuk pulang ke rumah mereka. Yang selama perjalanan ke rumah tersebut, mereka terus-terusan ribut karena James yang menuduh Made berselingkuh. Kemudian waktu sampai rumah, mereka tetap bertengkar, bahkan suara pertengkaran mereka didengar sama tetangga sekitar. Dan sekitar waktu inilah para tetangga kemudian ngedenger suara Made yang meminta tolong, tapi nggak ada satupun dari mereka yang ngedeket atau berusaha untuk menolong Made karena mereka takut sama sifat temperamennya James. Dan setelah beberapa waktu mereka ngedenger suara Made yang meminta tolong, mereka udah nggak mendengar suara apapun lagi. Yang di situ mereka mikir, oh pertengkaran di antara mereka berdua udah selesai. Tapi kenyataannya, di dalam sana bukan itu yang terjadi. Di dalam sana mereka sama sekali nggak berdamai karena salah satu dari mereka berdua. Jadi pada saat itu, James memukul kepalanya Made sampai jatuh ke lantai. James kemudian lehernya Made sampai Made meninggal. Kemudian setelah istrinya nggak bernyawa, James memotong tubuh istrinya menjadi 10 bagian. Kepala, badan, tangan kanan dan kiri, paha kanan dan kiri, betis kanan dan kiri, juga telapak kanan dan kiri. Dan semua itu James lakukan menggunakan pisau kecil. Kecuali untuk tulang kaki, dia menggunakan parang. Kemudian setelah tubuh istrinya jadi beberapa bagian, dia masukkan tubuh istrinya ke dalam ember, yang kemungkinan nantinya orang-orang percaya kalau James bakalan membuang tubuh istrinya ke beberapa tempat yang berbeda untuk ngebuat
jenazah istrinya nggak bisa diidentifikasi. Dan nggak berhenti sampai di situ, James juga kemudian berusaha untuk menghilangkan barang bukti dengan membersihkan TKP dari darah istrinya, juga bahkan mencuci baju yang terciprat darah istrinya. Selama James menyerahkan diri, dia menyatakan kalau waktu dia melakukan itu, dirinya nih kerasukan, bahkan dia juga bilang kalau dirinya memiliki masalah mental. Dan karena James bilang kalau dirinya memiliki masalah mental, didatangkanlah psikolog untuk memeriksa mentalnya James. Dan hasilnya, James benar-benar waras selama dia melakukan hal itu ke Made dia dalam keadaan sadar. Jadi dia nggak bisa memakai alasan kerasukan ataupun memiliki masalah mental untuk terlepas dari kasus ini. Kemudian untuk pemeriksaan di rumahnya James, polisi menemukan beberapa kantong plastik besar yang dipakai untuk membungkus tubuh Made. Kemudian ada pisau, golok, pipa besi, linggis, dan beberapa pakaian yang dijadikan barang bukti. Atas kejahatannya ini, James didakwa dengan pasal berlapis, yang 2 diantaranya adalah tentang KDRT juga pembunuhan berencana, dan dia terancam hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Kemudian motifnya adalah masalah keluarga, yang James benar-benar kesel karena dia ditinggal sama istrinya dari 5 Juli, dan dia juga menganggap kalau istrinya berselingkuh, meskipun hal itu nggak bisa dibuktikan. Dan sampai aku bikin video untuk kasus ini, proses penyelidikan kasus ini masih berjalan. Karena aku banyak banget di tahun 2023 itu pembunuhan yang aku pikir nggak akan terjadi di Indonesia, tapi terjadi. Dan gimana menurut kalian tentang hal ini? Tentang KDRT yang James lakukan, menurutku ya harusnya, nggak sih, aku nggak bisa bilang harusnya, karena itu kan pilihan seseorang, pilihan pribadi masing-masing. Tapi kalau menurutku, bertahan demi anak di situasi keluarga yang seperti itu bener-bener nggak layak, nggak sehat, dan nggak seharusnya dilakukan menurutku. Karena apa sih yang bisa dipertahankan dari keluarga yang orang tuanya bertengkar, salah satu orang tuanya memukul orang tuanya yang lain. Aku beruntungnya nggak pernah ada di posisi anak yang seperti itu, jadi aku nggak bisa terlalu banyak berkomentar. Cuma sebagai seorang manusia, sebagai seseorang yang percaya kalau kita harus mendahulukan diri kita dibanding orang lain, aku kurang begitu paham kenapa seseorang bertahan di satu keadaan cuma untuk anak-anak yang padahal si anak-anak tersebut juga nggak bahagia di tengah lingkungan tersebut. Dan apa ruginya seorang ibu, aku nggak bisa komentar tentang ini. Karena aku nggak bisa membayangkan bahkan ada di posisi seperti itu, aku nggak tahu kejadiannya yang sebenarnya seperti apa, maksudnya kenapa Made benar-benar bertahan di situ kan kita kan nggak tahu ya. Jadi intinya semoga James mendapatkan hukuman yang setimpal, yang benar-benar setimpal atas apa yang dirinya lakukan, dan semoga dia bukan cuma sekedar mendapatkan hukuman, tapi seenggaknya dia meminta maaf ke istrinya yang udah meninggal, juga meminta maaf ke anak-anaknya karena dia udah membuat anak-anaknya kehilangan ibu mereka. Dan waktu James mengaku di kantor polisi kalau dia bersalah atas kasus ini tentang apa yang udah dia lakukan ke istrinya, kabarnya kan dia sama sekali nggak menunjukkan raut bersalah. Dan semoga kedepannya dia sadar kalau dirinya salah. Dan segini kasus untuk hari ini, kita ketemu di video-video lainnya. Makasih udah nonton video sampai akhir. Bye.